Audit risk itu kemungkinan resiko salah saji dalam bentuk material maupun penggelapan apabila si auditor ini tidak cermat. Nah, model perhitungan audit risk itu ada AR sama dengan IR. IR itu inherent risk, lalu dikali CR. CR itu control risk dikali DR. DR itu detection risk. Nah, model dari audit risk ini ada 3. Yang pertama tadi IR, inherent risk, dia tuh control risk dan detection risk. Nah, rumus AR ini dapat diterapkan dalam 3 tahap, yakni yang pertama mendapatkan AR di kantor akuntan publik. Lalu yang tahap kedua itu menentukan IR dan CR. Lalu yang tahap ketiga adalah mendapatkan nilai dari detection risk DR. Itu dengan rumus DR sama dengan AR dibagi IR dikali CR. Nah, kenapa harus ada audit risk? Intinya adalah untuk mengukur dan memetakan risiko audit yang mungkin timbul, dan untuk menentukan bagian mana yang mesti diaudit, diaudit secara ketat maupun bagian mana yang harus diaudit secara longgar. Lalu kapan harus dilakukan audit? Nah, ketika akan merancang rencana audit dan keseluruhan dari rencana audit tersebut. 3. Web server merupakan software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan berupa halaman web melalui protokol HTTP dan HTTPS oleh klien atau browser. Lalu oleh web server ini mengirim feedback berupa halaman web biasa dalam bentuk HTML, file HTML kepada klien. Contoh dari web server itu adalah Apache, terus Lightspeed dan Light HTTPD. Lalu untuk web aplikasi itu aplikasi yang diakses melalui web browser yang terkoneksi ke jaringan internet. 2. Langkah-langkah uji pusat data. Yang pertama itu faktor lingkungan dan resiko eksternal. Yang pertama mengevaluasi lingkungan di mana pusat data berada. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi ancaman resiko tertinggi. Lalu yang kedua, kontrol akses fisik. Periksa segala alat fisik baik keamanan maupun properti ruangan. Lalu ada kontrol lingkungan. Itu yang pertama pastikan pendingin ruangan, mempertahankan suhu ruangan pusat data. Lalu pastikan sistem alarm air dikonfigurasi untuk mendeteksi air di area yang beresiko tinggi. Lalu yang keempat ada daya dan listrik. Itu periksa segala yang terkait kelistrikan dari resiko dari resiko hingga penanggulangannya. Lalu yang kelima pengendalian api, itu kurang lebih sama dengan nomor 4. Yang keenam adalah operasi pusat data. Tinjau sistem keamanan personel dan dan juga prosedur operasi pada pusat data. Lalu yang ketujuh ada ketahanan sistem. Yang kedelapan ada pencadangan dan pemulihan data. Jadi pastikan
Dia ini media cadangannya tuh dapat diambil dari fasilitas penyimpanan di luar apabila dibutuhkan. Dan juga sistem dapat menanggulangi apabila terjadi masalah pada pusat data, sehingga pencadangan dapat dilakukan sesegera mungkin dan pemulihan juga dapat dilakukan sesegera mungkin. Lalu ada yang ke-9, ada perencanaan pemulihan data. Perencanaan pemulihan masalah. Baik, pastikan rencana operasi darurat mengatasi berbagai masalah skenario bencana ini memadai.